Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Arjuna Wahyukusuma. Di sini saya akan membahas tentang list sirkular. Ya, konsepnya hampir sama dengan list linear yang kemarin kita bahas. Jadi bedanya list linear dengan list sirkular adalah kalau list linear itu seperti garis lurus. Jadi ujung dengan ujungnya itu tidak bertemu. Sedangkan list sirkular dia itu seperti uh, gelang atau roda seperti itu ya. Jadi ujung dengan ujungnya itu bertemu. Maksudnya apa? Next dari lastnya itu adalah first dari list tersebut seperti itu. Jadi dia seperti memutar. Ya. Jadi sini ada seperti biasa kita if not def. Ini kalau belum dideklarasikan list circular.h kita deklarasikan. Kemudian ada include ini sudah pernah kita bahas ya, kita skip saja. Pertama ada list empty, ini fungsi yang mengembalikan boolean, yaitu sama true dan false-nya. True kalau kosong dan false kalau ada isinya. Dan juga ada create list di sini. Create list untuk membuat list baru, yaitu mengosongkan first dari listnya seperti itu. Atau bisa disebut mengisi dengan nil. Nah, kita coba ya. Nah, di sini ada ini ada create list. Kita coba di sini. Ada create list dan juga list empty. Kita coba. Nah, seperti ini dia udah di create, habis itu dicek apakah dia kosong. Nah, dia mengembalikan true di sini 1 seperti itu. Selanjutnya ada alokasi dan dealokasi. Ini kita gunakan seperti list pada sebelumnya, pembahasan sebelumnya. Ini untuk mengalokasikan memori atau memesan memori dalam bentuk elemen list, yang mana ada info dan juga addressnya seperti itu. Terus dealokasi untuk membebaskan memori. Nah, selanjutnya ada insert first. Insert first di sini dia itu menambahkan address P ke elemen yang pertama list L. Jadi nanti P-nya itu menjadi first dari L. Untuk initial state-nya, L-nya itu sembarang ya. Jadi bisa kosong ataupun sudah ada isinya seperti itu. Terus nanti P-nya sudah dialokasikan, final state-nya menambah elemen yang beradres P sebagai elemen pertama seperti itu. Jadi untuk caranya untuk mudah. Jadi di sini ada kamus lokal, ada frag dan last. Gunanya untuk menampung alamat terakhir dan juga sebelum terakhir. Nah, di sini kita gunakan if untuk mengecek apakah dia kosong ataupun tidak listnya. Kalau kosong tinggal kita tambahkan saja, itu tidak begitu sulit. Nah, kalau dia tidak kosong atau berisi, pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari ujung dari list tersebut. Nah, di sini ada address last, ini sudah pernah kita bahas. Jadi address last ini digunakan untuk mencari elemen terakhir dan juga sebelum terakhir, maksudnya alamatnya. Setelah itu ini kan sudah ketemu ya sebelum dan terakhirnya alamatnya. Terus di sini next dari P itu first L. Ini nanti P-nya itu next-nya itu first L. Nah, terus next dari last-nya, kan tadinya next dari last-nya kan first L kan ya. Nah, yaitu diisi dengan P yang tadi yang baru kita masukkan seperti itu. Nah, terus di sini ada first L diisi dengan P yang kita masukkan tadi. Kenapa first L-nya diisi di sini? Karena baik
yang listnya kosong atau sudah berisi, pasti nanti first L-nya itu adalah P, maka kita ringkas kodenya daripada kita tulis satu-satu, di sini satu, di sini satu, itu kan memakan baris ya. Jadi kita cukup sekali saja seperti itu. Jangan lupa seorang programmer itu juga harus efektif dan juga efisien dalam membuat algoritma. Kita bisa coba tes ya. Ada insert first. Dan insert first. Nah, ada 3 insert first, kita coba jalankan. Ini ada insert first. Setelah di insert first, itu listnya itu tidak kosong, ini sudah berisi. Kemudian kita insert first lagi, nah 6 masuk, kita insert first lagi, 4 masuk, jadi menjadi listnya itu menjadi 4, 6, 1 seperti itu. Oke. Selanjutnya ada insert after. Jadi itu menyisipkan alamat P di antara dua elemen seperti itu. Di sini ada initial state. Preg pastilah elemen list dan bukan elemen terakhir. Jadi kita nggak bisa menyisipkan di akhir seperti itu, atau istilahnya insert last, menambah elemen di akhir. Dengan insert after itu tidak boleh. Kemudian ada final state. Insert P sebagai elemen sesudah elemen yang bernamakan pre. Karena di sini ada 3 parameter, jadi P ini yang akan dimasukkan dan pre ini sebagai patokan. Jadi kita masukkan alamat P setelah alamat pre seperti itu. Nah, kita ini cukup mudah dan cukup singkat ya. Karena ini insert after, jadi pasti listnya itu sudah berisi. Karena di sini ada kalimat preg pastilah elemen list. Nah, oleh karena itu pasti sudah berisi. Jadi jadi yang pertama next dari P-nya itu diisi dengan next dari preg-nya. Kemudian next dari preg-nya diisi dengan P. Gitu. Jadi sambung menyambung jadi satu. Bisa kita langsung coba ya. Kita ingin memasukkan 5 ini. Nah, ini kan tadinya 461, kita insert after. Karena tadi pre-nya saya isi dengan first-nya, jadi nanti 5 ini setelah terisi pada posisi setelah first-nya. Nah, ini 4, baru 5, seperti itu. Jadi 4, 5, 6, 1, seperti itu. Selanjutnya ada insert last. Insert last ini kebalikan dari insert first, seperti itu. Ini ada initial state. Ini maksudnya L-nya itu sembarang dan P-nya sudah dialokasikan. P-nya ditambahkan sebagai elemen terakhir yang baru. Seperti namanya ya. Seperti biasa kita gunakan kamus lokal address preg dan last sebagai wadah untuk menyimpan alamat memori terakhir dan sebelum terakhir. Di sini ada if mengecek apakah kosong atau tidak. Kalau listnya kosong, kita bisa langsung menggunakan algoritma dari insert first. Karena di insert first itu pasti sama. Nah, ini insert first. Jadi nanti masuknya ini. Next P sama dengan P. Kita juga bisa langsung atau bisa menggunakan insert first. Nah, kita harus membiasakan menggunakan prosedur atau fungsi yang ada, gunanya untuk mempersingkat kode kita agar efektif dan efisien seperti itu. Nah, kalau dia tidak kosong atau berisi, maka kita cari dulu lastnya seperti biasa. Setelah itu next dari P-nya, alamat yang kita masukkan itu diisi dengan next-nya diisi dengan first-nya, karena dia nanti akan posisi terakhir, maka agar menjadi list sirkular, maka
elemen terakhir next-nya diisi dengan first dari list. Kemudian next dari last-nya itu diisi dengan P. Jadi menyambung seperti itu. Oke, ini kita coba insert last. Kita coba run. Kita ingin memasukkan angka 7 ya. Nah, di sini terlihat tadi ini insert after, ini hasilnya 4561. Setelah kita insert last menjadi 45617. Seperti itu. Selanjutnya ada del first. Jadi del first ini kebalikan dari insert first. Kalau insert itu memasukkan, kalau del itu kan delete ya, atau menghapus. Jadi di sini ada initial state. Listnya itu tidak kosong, karena kalau kosong apa yang akan kita hapus. Dan final state-nya adalah P berisi alamat pertama list sebelum penghapusan. Maksudnya adalah first L-nya. Kemudian list berkurang 1 bisa menjadi kosong. Kalau alamatnya cuma 1 kan dia nanti kosong, atau listnya itu menjadi lebih pendek seperti itu. Seperti biasa kita cari lastnya terlebih dahulu. Oleh karena itu kita di sini kamus lokalnya menggunakan pre dan last. Sebenarnya nama itu tergantung ya, tapi kita kalau namanya itu bebas itu, misal A, B, maka kita harus menambahkan komentar atau sebagai catatan gitu. Jadi kita tahu ini itu fungsi dari variabelnya untuk apa. Dan komentar terbaik adalah kode itu sendiri. Maka dari itu kita beri nama variabel yang sesuai dengan fungsinya. Oke. Karena ini tidak mungkin kosong ya, listnya tidak kosong, maka kita tidak bisa menggunakan if list empty, melainkan langsung saja kita cari alamat terakhirnya. Ya, kita cari alamat terakhirnya. Ini bisa di sini atau di dalam sini, di dalam S, terserah. Oke, ini pertama P-nya itu diisi dengan first L-nya. Setelah itu kita cek nih, next dari first L-nya sama dengan first L atau tidak. Atau ini istilahnya itu apakah dia itu satu elemen listnya atau tidak, seperti itu. Nah, kalau satu elemen tinggal first-nya itu dikosongkan saja, kan satu elemen dihapus ya habis ya. Kalau dia bukan satu elemen, maka first L-nya diisi dengan next-nya, yaitu selanjutnya dari L. Kemudian elemen terakhirnya tadi, last-nya itu diisi dengan first yang baru, seperti itu. Oh iya, tadi saya bilang ini bisa di dalam F ya. Jadi dia dipanggil kalau dibutuhkan saja, seperti itu. Terus kemudian next dari P-nya itu kita nilkan. Jadi nanti halaman dari ini itu next dari P-nya itu tidak menyambung ke list yang tadi. Kita coba del first. Oke, di sini ada del first kalau dia satu elemen. Kemudian ada del first kalau dia bukan satu elemen. Kita coba cek. Nah, di sini ada del first ya. Kalau dia satu elemen, nah di sini ada nilai yang dihapus itu kan satu elemen hapus. Nah, nilai yang dihapus 1, terus listnya menjadi kosong seperti itu. Jadi ini berjalan terus. Ini ada tadi ada insert last ya, ini ada 4567. Kemudian kita del first. Nah, maka 4 ini terhapus dan menjadi 567 seperti itu. Selanjutnya ada del first. Untuk del first ini mirip dengan insert last. Ini del last. Untuk del last ini mirip seperti insert last. Tetapi bedanya kalau insert dia itu kan memasukin elemen ke bagian terakhir. Nah, kalau ini
del last itu dia menghapus elemen yang terakhir seperti itu. Nah, sini ada initial state, list tidak kosong, jadi pasti ada isinya. Kalau kosong apa yang mau kita hapus. Kemudian di sini ada P adalah alamat terakhir list sebelum penghapusan. Nah, ketika dihapus dia itu berkurang satu, dan bisa juga kosong, mungkin kosong gitu. Dan last yang baru adalah predecessor atau yang sebelumnya, alamat yang sebelum dari last, atau biasa kita sebut dengan pre, seperti itu. Jadi di sini ada address pre. Kenapa hanya address pre? Kan tadi sebelumnya juga ada last juga. Karena ketika kita mencari alamat terakhir, di sini P-nya kan nanti akan berisi alamat terakhir yang akan dihapus seperti itu. Oleh karena itu, kita langsung gunakan saja P-nya di sini sebagai wadah dari last-nya. Jadi ini ada mencari alamat sebelum terakhir dan terakhir. Ini juga bisa ditaruh di ini di else-nya. Oke. Seperti ini. Jadi dia dipanggil kalau dibutuhkan atau digunakan saja. Terus di sini ada pointer dan pointer. Ini ada dan pointer. Dia itu bisa dihapus. Seperti itu. Oke, bisa selanjutnya. Nah, di sini ada next first sama dengan first else. Apakah next dari first itu adalah first else? Maksudnya adalah apakah list ini one element seperti itu. Karena kalau one element maka dia itu habis gitu ya. Kalau dihapus dia habis, karena dia habis dan posisi lastnya itu di awal, kita bisa langsung gunakan del first seperti itu. Untuk del first tadi ya seperti ini, jadi nanti masuknya ini. Nah, ini masuk. Ini kan sama next first L sama dengan first L. Nah, ini kan sama. Jadi nanti masuknya sini. Kita bisa langsung aja ini first L langsung taruh sini aja. Tapi harus kita pahami ya, kita harus membiasakan menggunakan prosedur dan fungsi yang sudah ada seperti itu. Oke, nah kalau dia bukan satu elemen, kita masuk ke else. Ini kita mencari alamat terakhir dan sebelum terakhir. Nah, ketika udah ketemu, ini next dari pre-nya kita isi dengan first L. Jadi nanti dia masih menyambung ke first L yang last, yang list yang baru. Dan next dari P-nya itu kita isi dengan nil. Jadi dia P ini tidak berhubungan lagi dengan list tersebut. Nah, kita coba ya. Tadi apa? Del last ya. Del last. Ini del last di sini. Kita coba. Nah, ini del last. Karena tadinya 567, ketika kita del last maka menjadi 56. 7-nya terhapus seperti itu. Selanjutnya ada del after. Del after ini berbeda dengan itu apa? Del first dan juga del last. Del after ini mirip dengan ini insert after dia. Jadi menghapus memori setelah sebuah memori. Maksudnya menghapus elemen list setelah memori pre, seperti itu. Nah, di sini ada del after, ada parameternya, ada list L. Ini pedal, maksudnya P yang di delete, address yang di delete, terus pre-nya. Ini ada initial state, listnya tidak kosong, dan pre-nya adalah anggota dari list. Ini pasti gitu. Dan pre-nya itu bukan elemen terakhir, karena setelah terakhir itu tidak ada. Hapus next dari pre. Pedal adalah nama elemen list yang dihapus. Selanjutnya di sini ada C. Next dari next pre.
sama dengan first L. Nah, ini untuk mengecek apakah eh, dia itu dua elemen seperti itu. Kalau next dari preg sama dengan first L seperti tadi, nah ini next dari first L sama dengan first L itu apakah satu elemen. Nah, kalau ini next dari next preg ini sama dengan first L, oh maksudnya dia itu apakah pregnya itu elemen list yang sebelum terakhir seperti itu. Nah, kalau dia itu sebelum terakhir kan berarti nanti kita menghapus elemen yang terakhir. Nah, kita bisa gunakan prosedur delas yang tadi sudah kita buat seperti itu. Nah, untuk di sini ada pointer dan listnya pointer L-nya. Terus di sini ada address pakai pointer dan delete ini juga pakai pointer. Jadi kita pointernya bisa dihilangkan seperti itu. Kemudian masuk ke else. Ini kalau dia itu bukan elemen terakhir yang kita hapus ya. Jadi pedalnya itu diisi dengan next dari preg. Jadi elemen setelah pregnya kita masukkan ke pedal seperti itu. Nah, next dari pregnya diisi dengan next dari pedalnya seperti itu. Oh iya, dan pedalnya kita nextnya itu belum kita hapus. Ini kita hapus saja nextnya, next dari biar dia tidak berhubungan dengan listnya nil seperti ini. Kita coba del after. Kita coba jalankan. Nah di sini pregnya itu list yang pertama. Saya isi list yang pertama. Kita coba. Nah, karena dia itu list yang pertama itu 5 dan setelah itu 6, hanya ada 2 elemen, maka ini masuk ke if yang pertama seperti itu. Nilai yang dihapus adalah 6. Jadi yang dihapus itu adalah nilai yang setelah alamat dari 5. Oke, selanjutnya ada insert fivers. Ini sama ya, karena sama, namun bedanya adalah di parameternya, jenis masukannya berbeda. Kalau insert first dia itu parameternya list dan juga address. Sedangkan kalau insert fivers dia itu parameternya list dan info type. Info type ini fleksibel, bisa kita ganti integer atau string. Karena di sini integer ya kita mengikuti saja. Di sini ada ini list. Kayak untuk initial state-nya L-nya mungkin kosong. Mungkin kosong ini bisa L sembarang, itu juga bisa seperti itu. Dan final state-nya X ditambahkan sebagai elemen pertama dari list. Nah, prosesnya melakukan alokasi elemen, menambahkan elemen pertama nilai X jika alokasi berhasil. Jika alokasi gagal, maka initial state sama dengan final state. Maksudnya adalah prosesnya tidak berubah. Seperti itu. Nah, ini ada address P untuk menampung alamat memori yang kita alokasikan. Ini ada P, isinya adalah alokasi dari X-nya. Nah, ini ada if P tidak sama dengan nil, ini maksudnya untuk mengecek apakah dia itu berhasil teralokasi atau tidak. Kalau dia berhasil teralokasi, kita gunakan saja prosedur yang sudah kita buat, yaitu insert first. Nah, di sini L-nya itu listnya itu pointer dan L-nya di sini juga pointer, jadi bisa kita hilangkan pointernya. Dan P-nya itu bukan pointer, ini bukan pointer, jadi tidak ada pointernya. Langsung saja kita coba insert reverse.
Oke, kita melakukan insert reverse sebanyak 3 kali. Sama seperti yang di awal tadi ya. Nah, sekarang kita ada di list B. Ini ada di list B ya teman-teman. Mungkin kita blok dulu ini yang list A. Jadi biar tidak bingung seperti itu. Kita langsung build dan run. Nah, di sini ada list B, jadi dia masih kosong ya. Kemudian setelah kita insert reverse, maka dia tidak kosong dan nih ada isinya itu 1. Kita tadi memasukkan nilai 1, kemudian kita insert lagi dengan 5. Nah, ini 5 ini menjadi first-nya, kemudian kita insert lagi dengan 4 hingga 4 menjadi first-nya dan list-nya menjadi 451. Oke, selanjutnya ada insert di last. Di sini ada initial state-nya L, mungkin saja kosong atau sembarang ya, bisa L sembarang. Dan final state-nya ditambahkan sebagai elemen terakhir. Nah, prosesnya itu sama seperti yang tadi insert reverse. Bedanya insert last ini memasukkan di belakang atau di ujung. Pertama ada address P, terus ini melakukan alokasi ditambung di address P. Nah, di sini ada if P tidak sama dengan nil, apakah alokasinya berhasil atau tidak. Kalau berhasil maka tinggal di insert last seperti itu, masukkan di mat terakhir. Nah, kita gunakan prosedur yang sudah ada seperti itu. Kita coba insert last. Nah, ini kita coba run. Nah, di sini insert last. Tadi kan 451. Nah, kita memasukkan 7 pada ujungnya sehingga menjadi 4517 seperti itu. Selanjutnya ada insert v after. Insert v after ini beda dengan insert after ya. Nah, kalau insert after dia parameternya 3, tapi kalau di sini parameternya cuma 2. Jadi dia menyisipkan elemen atau ini X ini sebelum terakhir seperti itu. Nah, di sini ada addressnya dia preg dan last. Nah, biasanya ini terbalik ya. Seperti ini. Di urutannya preg last seperti itu agar mudah dipahami. Kita alokasikan dulu X-nya, sambung di variabel P, kemudian dicek apakah alokasinya berhasil atau tidak. Kalau berhasil kita cari itu alamat yang terakhir dan juga sebelum terakhir. Kemudian kita insertkan P setelah preg-nya. Jadi nanti P-nya itu di depannya preg dan P-nya itu di belakangnya last seperti itu. Kita coba insert after. Nah, karena tadi dia itu 4517, setelah kita insert after, listnya itu menjadi 45167 seperti itu. Nah, selanjutnya ada address last. Nah, ini prosedur yang sudah banyak kita gunakan ya sebelumnya tadi. Di address last ini digunakan untuk mencari elemen terakhir dan sebelumnya. Untuk elemen terakhir ditambung di sini parameter ketiga kita beri nama last dan sebelumnya itu kita beri nama preg. Untuk pertama-tama preg dan lastnya kita kosongkan atau isi nil. Kemudian kita cek
apakah listnya itu kosong atau tidak. Kalau kosong maka nil hasilnya. Kemudian kalau tidak kosong, maka lastnya itu diisi dengan firstnya. Kemudian kita melakukan looping sampai lastnya itu berisi elemen terakhir. Nah, ketika melakukan looping, preg-nya itu diisi last. Kemudian lastnya itu diisi selanjutnya, alamat selanjutnya. Maka ketika lastnya itu terakhir, berada di elemen terakhir, maka preg-nya itu pasti sebelum last tersebut atau sebelum terakhir, seperti itu. Nah, apabila elemen listnya itu cuma satu, maka yang terisi itu hanya lastnya. Nah, ini last sama dengan first L. Dan tidak akan masuk ke while-nya, karena while di sini kan ada kondisinya next, last itu tidak boleh sama dengan first L. Nah, karena satu elemen nanti dia ini jadinya false, seperti itu. Kayak mungkin ini tidak usah kita jalankan karena sudah sering kita run tadi. Selanjutnya ada del first. Ya, ini sama dengan del first, hanya saja dia itu mengembalikan info type bukan address. Initial state-nya listnya tidak kosong, final state-nya elemen list dihapus dengan nilai info disimpan pada X, dan elemen pertama dialokasikan. Hanya di sini ada dealokasi seperti itu. Jadi pertama kita del first, P-nya kan nanti ada isinya tuh. Ada isi dari elemen list yang pertama. Nah, X-nya itu diisi dari info dari P yang tadi. Kemudian alamat memorinya kita alokasikan. Seperti itu. Nah, di sini ada insert v first. Di sini ada insert v first. Nah, ini. Kita coba jalankan. Nah, ini ada del v first. Nah, di sini tadinya kan dia berisi satu, ya kan. Di situ kita del v first. Nah, nilai yang dihapus itu satu. Nah, ini satu yang ini. Kemudian listnya itu menjadi kosong. Nah, terus ini ada del v first lagi. Jadi ini ada 4, 5, 6, 7. Kemudian kita del v first, maka 4 ini dia terhapus. Nah, nilai yang dihapus 4 dan listnya itu menjadi 5, 6, dan 7 seperti itu. Selanjutnya ada del v last. Del v last ini mirip dengan del v first. Nah, bedanya dia itu menghapus elemen yang terakhir. Di sini initial state-nya sama, elemen terakhir ini final state-nya elemen terakhir list dihapus, nilai info disimpan pada X. Nah, ini elemen terakhir. Oke. Ini ada kampus lokalnya address P. Kemudian kita gunakan saja prosedur del last. Karena ini langkah-langkahnya sama. Dan tujuannya juga sama, hanya caranya saja yang berbeda. Kemudian ini X-nya itu diisi dari info P yang kita hapus tadi. Kemudian P-nya kita ada alokasikan. Sangat mirip ya dengan del v first ini. Kita coba ini del v last. Nah, ini tadinya 5, 6, 7. Setelah kita del v last, dia itu menjadi 5 dan 6. 7-nya kita hapus seperti itu. Selanjutnya ada del after ya. Del after ini mirip dengan insert v after, hanya bedanya dia itu menghapus. Kalau insert dia menambah. Initial state-nya itu tidak kosong, kemudian elemen list-nya itu elemen list itu setelah preg dihapus, dan infonya itu disimpan pada variabel S, dan alamat setelah preg tadi dialokasikan. Nah, karena nanti ada address
address last, prosedur address last, maka kita deklarasikan kamus lokalnya sebagai pre, p, dan last. Untuk algoritmanya sendiri cukup mudah. Kita cari elemen terakhir dan sebelum terakhir. Kemudian kita del after yang pre-nya tadi. Kemudian info dari P-nya kita masukkan ke X. Dan ini kita alokasikan P-nya seperti itu. Kita coba jalankan. Nah, ini. Jadi dia menghapus elemen setelah pre-nya gitu. Maka yang terhapus adalah 6. Kita lanjut. Kemudian ada print info. Ini sudah kita gunakan ya untuk mencetak elemen dari list tadi. Nah, di sini ada initial state-nya, ini mungkin kosong. Jika tidak kosong, maka semua info disimpan pada list. Semua info yang disimpan pada elemen list di print atau dicetak. Jika kosong, hanya menuliskan list kosong. Ini ada kamus lokal address P ini digunakan untuk menyusuri elemen list. Nah, di sini saya menggunakan do while ya. Jarang sekali. Pertama kita cek apakah dia itu kosong atau tidak. Kalau tidak, kita lakukan ini, dan kalau tidak kosong, kita cetak list kosong seperti itu. Kemudian kalau tidak kosong, maka P-nya itu diisi dengan first cell-nya. Dan kita do while, kita do dulu ini. Kita cetak dulu info P-nya, kemudian P-nya kita next-kan. Nah, ini while-nya itu ketika P-nya itu bukan dari first L. Nah, kalau P-nya itu sama dengan first L, maka while ini berhenti perulangannya. Seperti itu. Ini sudah kita banyak lakukan ya ini. Ada 5, 56, 567, 456, 457. Nah, itu adalah print info. Dan yang terakhir itu ada NB element. NB element ini mengirimkan banyak elemen list dan mengirimkan 0 jika listnya itu kosong seperti itu. Nah, pertama di sini ada kamus lokal, ada P itu address dan integer itu jumlah. Nah, awalnya kita isi jumlahnya itu 0. Kemudian kita cek apakah listnya kosong atau tidak. Kalau dia kosong, maka langsung di-returnkan saja jumlahnya tadi yang 0. Kalau dia bersih, maka kita hitung elemennya. Ini sama dengan print info ya. Ini kita perhatikan sama. Ini bedanya. Kalau di print info dia itu mencetak, kalau di sini itu menghitung. Jadi jumlahnya itu bertambah 1, 1, 1, terus sampai selesai. Kemudian tercetaklah jumlahnya. Kita coba. Ini ada list A dan list B yang pernah kita buat tadi. Untuk list A sendiri di sini ada, nah di sini kita ada mana ya tadi. Nah ini jumlah elemen. Nah, di sini jumlah elemennya 4 karena dia berisi 4, 5, 6, 7. Ada 4 elemen seperti itu. Nah, untuk yang B-nya tadi, nah di sini juga ada 4. Karena dia ada ya ini 4 karena dia ada 4, 5, 6, 7 seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.